Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Senin 23 Agustus tahun 2021 dilaksanakan sidang skripsi atas nama Stefani N. Rasta dengan nomor induk mahasiswa 171041641. Adapun judul skripsinya yaitu analisis kepuasan masyarakat pelayanan administrasi pada kantor camat Sungai Laur Kabupaten Ketapang. Tim penguji pada pagi hari ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Bapak Adi Salim Maulana Firanda Rizal MS. Sebelum berdoa agar sidang skripsi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu kita, langsung saja saya persilakan kepada saudara untuk mempresentasikan hasil penelitian. Waktu yang diberikan kepada saudara yaitu 15 menit dimulai dari sekarang. Gimana? Stefani bisa? Iya Bu, bentar ya Bu ya. Ya. Mungkin udah banyak kali hari ini ya. Oh, iya. Aku buat tadi kan Bu Aisyah kan antrian. Susah ya. Bentar ya Bu. Udah. Mm-mm. Masih loading Bu. Bentar ya. Iya. Loading ya. Bisa, Stefani? Loading. Bisa share screen-nya bisa. Stefani, ini putus-putus.
Kalau dari perusahaannya yang berusaha bagaimana? Ada kendala? Ada ibu. Kalau saya Pani, ada kendala di mana? Iya Pak, ini nggak bisa di-share. Nggak bisa dibagi. Iya Pak, itu ini bisa dibagi Pak. Kamu sudah pilih jendela terus PowerPoint? Pilih itu yang lambang kotak, Bentar ya Pak, saya kotak coba. panah ke atas, terus pilih jendela, terus Soalnya pilih loading PowerPoint. Pak. Ulangi Pak. Ini di samping gambar lambang tangan, kan ada lambang kotak sama panah ke atas, klik presentasikan Ya. sekarang, terus pilih jendela, terus pilih PowerPoint-nya. Iya Pak, bentar Pak. Kayaknya anaknya hilang nih Pak. Hah? Hilang anaknya nih. Ya? Waduh. Itu jangan lupa ya administrasinya sebelum masuk bulan September. Jadi setelah ini sama sidang kalau bisa langsung urus ke beras. Stefani, oh, Bapak, Pak Nayun, satu lagi siapa di Stefani ya? Pak Maulana. Satu lagi siapa ya? Pak Nayun. Florianus Parandi sudah Pak? Hah? Belum? Belum ya? Belum. Baik kita ke Florianus ya lah ya. Nah, boleh lah. Keluar Siapa lagi. yang uji dia tuh? Siapa Belum yang ada, uji Pak. dia? Ujinya ada. tuh Pak Bapak sama Pak Maulana sama timnya Pak. Oh, Pak Adi iya. juga. Banyak. Stefani kok ada Stefani? Hilang Pak. Kita ganti Enggak. Florianus ya Pak ya. Hilang. Ah boleh Stefani. Oh udah tadi hilang, yalah. Hilang. Dia enggak lama juga tuh ngurus itu. PPT-nya enggak muncul. Oh yalah. Diganti ya lah, ganti ya.
Oke, saya undang Pak. Iya, sama nih. Florianus. Ya. Widi ini anak keluarga. Nih, Widi masih ada di sini. Oh, ribet. Pak Japi kan nyari nggak tuh? Pak Japi ribet nyari. Nggak konsen suaranya. Anak Florianus tak ada respon pula. Nggak ada kah? Belum Pak, belum ada balasan ini dari ini Florianus. Pakai meet kita Bu yuk. Oke, sudah masuk Pak. Ya. Selamat siang Saudara Florianus. Ya, selamat siang. Oke, kedengaran jelas ya suara saya. Baik, untuk waktu kita akan membuka sidang skripsi Saudara Florianus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kita semua. Selamat siang. Pada hari ini akan kita selenggarakan ujian skripsi atas nama Florianus Parandi dengan nomor induk mahasiswa 1510415995 dengan judul skripsi analisis loyalitas karyawan pada CU Morakopa, Balai Karangan, Kabupaten Sanggau. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu tim penguji pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Nayun Untung Utama, MM. Yang kedua ada Bapak Maulana Afdani Rizal, SEM. Yang ketiga, membimbing ada Bapak Adi Mursalin, SEM. Nah, baik Saudara Florianus, nanti ketika presentasi batas waktunya hanya 15 menit ya. Nah, sekarang di share screen dulu PowerPoint-nya. Belum kan? Ada kendala Pak Florianus? Sebentar, Pak. Pilih jendela ya, pilih presentasian, terus pilih PowerPoint-nya.
Pilih PowerPoint. Ya. Jangan di hide, pilih PowerPoint-nya. Oke, kelihatan. Oke. Baik, Saudara Florianus Parandi, saya persilakan berdoa dulu untuk kelancaran ujian skripsinya. Dipersilakan. Ini baik, Saudara Florianus Parandi, saya persilakan Saudara untuk mempresentasikan ujian skripsinya 15 menit dari sekarang. Oke, baiklah. Selamat siang untuk kita semua. Kepada tim penguji, saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya, yaitu analisis loyalitas karyawan pada CU Murakopa, Balai Karangan, Kabupaten Sanggau. Baiklah, kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang penelitian. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam suatu organisasi atau lembaga. Karena dengan adanya sumber daya manusia, maka akan dapat menentukan maju atau mundurnya suatu organisasi atau lembaga tersebut. Maka dari itu, setiap organisasi diharuskan untuk mampu mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien, serta organisasi harus dapat menentukan strategi yang tepat. Karena dengan cara ini, setiap organisasi atau lembaga dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Setiap organisasi pastinya menginginkan adanya sikap loyalitas pada karyawannya. Dalam pengertian loyalitas karyawan, kesetiaan itu menjadi poin utama yang sangat penting yang dapat diberikan oleh karyawan pada setiap organisasi atau tempatnya bekerja. Loyalitas merupakan kondisi yang mengikat antara karyawan dan organisasi atau lembaganya. Oleh karena itu, pengertian loyalitas karyawan bukan hanya sekedar pada kesetiaan fisik yang tercermin dari beberapa lama seseorang berada di dalam sebuah organisasi, tapi dapat dilihat dari seberapa besar pikirannya, perhatiannya, gagasan, serta pengorbanan yang tercurah sepenuhnya kepada organisasi tersebut. Loyalitas karyawan yang rendah akan berakibat pada penurunan produktivitas dan kedisiplinan kerja karyawan, serta akan terjadi peningkatan jumlah absensi dan turnover karyawan yang akan terjadi terus-menerus menurunkan tingkat kinerja dalam organisasi. Oleh sebab itu, karyawan sangat perlu diperhatikan dengan sebaik mungkin. Karena dengan memperhatikan setiap karyawan, maka memungkinkan akan mengurangi tingkat perpindahan karyawan. Karena dengan adanya loyalitas karyawan, dapat menciptakan karyawan bekerja secara produktif untuk menunjang tercapainya suatu tujuan organisasi. Karyawan yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap organisasi, mereka akan memiliki kemauan untuk bekerja keras serta memiliki rasa kebanggaan pada lembaga tersebut. Baik, di sini rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana loyalitas karyawan pada CU Murakopa, Balai Karangan, Kabupaten Sanggau. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu hanya kepada tingkat loyalitas karyawan CU Murakopa dengan menggunakan teori Ghazali 2008 halaman 480, yaitu tentang ketaatan dan ketekunan, tanggung jawab di perusahaan, pengabdian serta kejujuran. Tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui tingkat loyalitas karyawan pada CU Murakopa, Balai Karangan, Kabupaten Sanggau. Adapun manfaat penelitian
manfaat penelitian. Yang pertama yaitu bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana untuk melatih diri dalam mengembangkan wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang didapat selama masa kuliah, terutama mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, bagi Universitas Pancabakti Pontianak, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak, serta dapat menambah referensi bagi manusia yang ingin mengkaji lebih jauh lagi tentang kualitas SDM. Yang ketiga yaitu bagi tempat penelitian, hasil dari penelitian yang dilakukan di beberapa Balai Karagung, Kabupaten Sanggau ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta masukan untuk lebih meningkatkan tingkat loyalitas karyawan dan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk menilai sikap karyawan yang ada pada beberapa Balai Karagung Kabupaten Sanggau. Kita masuk ke bab 2 yaitu penjualan pusaka. Landasan teori yang pertama yaitu tentang manajemen sumber daya manusia. Menurut Hasibuan 2014 10, manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan serta tenaga kerja yang efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan karyawan dan masyarakat. Serta menurut Umar 2008 halaman 108, manajemen sumber daya manusia ialah suatu perencanaan pengorganisasian dalam penggerakan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, dan keputusan hubungan kerja dan untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara tertentu. Manajemen sumber daya manusia merupakan pendayagunaan sumber daya manusia. Di dalam organisasi ini ada pengertian menurut Mariansa 2014 halaman 3. Bahkan menurut Hasibuan 2014, manajemen sumber daya manusia yaitu tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian diri dari pengembangan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pembalikan, dan pemberhentian karyawan dan bermaksud mewujudkan tujuan perusahaan, individu karyawan, dan masyarakat. Sedangkan menurut Dessler dalam Subekti dan Jauhar tahun 2012 halaman 18, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu kebijakan dari praktik yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan aspeknya atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajer, meliputi penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Sedangkan menurut Mangkunegara 2013 halaman 2, manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada pada seseorang karyawan yang dapat dikembangkan secara maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi serta pengembangan individu karyawan. Maka dari beberapa pendapat di atas, menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan seni yang mana di dalamnya terkandung fungsi-fungsi manajerial serta operasional yang ditunjukkan agar sumber daya manusia dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Dan sumber daya manusia merupakan pengelolaan sumber daya manusia dan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah organisasi. Sehingga manajemen sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting untuk pencapaian target dan tujuan yang diinginkan oleh organisasi. Terus yang B, yang kedua, fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan 2014 halaman 21. Fungsi yang terdapat dalam manajemen sumber daya manusia mencakup beberapa, yaitu yang pertama perencanaan, yaitu merencanakan tenaga kerja yang efektif serta efisien dan sesuai dengan keperluan perusahaan untuk mencapai terwujudnya tujuan. Yang kedua pengorganisasian,
Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bahan organisasi. Selanjutnya, pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan kepada semua karyawan untuk mau bekerja secara lebih efektif serta efisien dalam mewujudkan tercapainya tujuan dari perusahaan, karyawan, serta masyarakat. Yang keempat, pengendalian. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati setiap peraturan perusahaan serta mau bekerja sesuai dengan rencana. Dan yang kelima, pengadaan. Pengadaan merupakan suatu proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, serta induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Selanjutnya yaitu pengembangan. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan yang mana melalui pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya itu kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung serta tidak langsung, uang atau barang, kepada seorang karyawan sebagai imbalan jasa yang akan diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya yaitu pengintegrasian, merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan serta kebutuhan karyawan untuk tercipta kerjasama yang sesuai dan saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu pemeliharaan, merupakan kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan yang baik agar karyawan tetap bekerja sama sampai pensiun. Selanjutnya itu kedisiplinan, adalah fungsi dari MSDM yang sangat penting, merupakan kunci dari terwujudnya tujuan, karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal. Selanjutnya yaitu pemberhentian. Pemberhentian merupakan putusnya hubungan kerja seseorang pada suatu perusahaan. Pemberhentian disebabkan oleh keinginan dari karyawan itu sendiri, serta keinginan perusahaan, kontrak kerja yang sudah berakhir, pensiun, dan sebab lainnya. Kita masuk ke C, yaitu pengertian loyalitas karyawan. Menurut Rasimin 2015, halaman 38, loyalitas karyawan dapat diartikan dengan kesetiaan, pengabdian, dan iklim organisasi yang diberi atau ditunjukkan kepada seseorang atau lembaga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan tanggung jawab untuk berusaha memberikan pelayanan dan perlakuan yang baik. Menurut Siswanto 2012, halaman 28, pengertian loyalitas karyawan adalah biasanya identik dengan komitmen kepada organisasi. Kadang-kadang dipandang sebagai sikap, namun tidak begitu banyak sikap atau komponen pemikiran yang penting dalam organisasi, melainkan itu adalah komponen tindakan bottom line. Menurut Fatoni 2006, halaman 122, loyalitas merupakan usaha karyawan dalam membela perusahaan dengan ikut menunjukkan bahwa karyawan tersebut berperan aktif terhadap perusahaannya. Menurut Purwadarminta 2002, halaman 609, loyalitas dapat diartikan dengan kesetiaan, pengabdian, dan kepercayaan yang diberikan atau ditunjukkan kepada seseorang atau organisasi, yang mana di dalamnya terdapat rasa cinta dan tanggung jawab untuk dapat berusaha memberikan pelayanan serta perilaku yang baik. Selanjutnya itu menurut Wan 2012, halaman 2, loyalitas karyawan adalah sebagai lampiran psikologis atau komitmen terhadap organisasi dan terjadi sebagai akibat dari meningkatnya kepuasan yang berasal dari hasil proses evaluasi internal. Dan jika tingkat harapan karyawan yang memenuhi atau melampaui, maka kepuasan akan tumbuh. Dalam melaksanakan kegiatan kerja, karyawan tidak akan terlepas dari loyalitas dan sikap kerja, sehingga dengan demikian karyawan tersebut akan selalu melaksanakan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya menurut Welker 2012, halaman 28, karyawan yang puas akan menjadi loyal ketika mereka melihat organisasi mereka sebagai menawarkan peluang untuk belajar, tumbuh, dan pada saat yang sama menyediakan jalur karir yang sudah jelas bahwa mereka dapat mengejar dalam organisasi. Sedangkan loyal menurut Siagian 2005, halaman 57, suatu kecenderungan karyawan untuk tidak pindah ke perusahaan lain.
Menurut Robbins 2003 halaman 71, loyalitas adalah keinginan untuk memproteksi dan menyelamatkan wajah bagi orang lain. Selanjutnya yaitu yang terakhir menurut Mayer 2010 halaman 190, loyalitas merupakan kondisi psikologis yang mengikat karyawan dan perusahaannya. Maka dengan demikian loyalitas karyawan bukan hanya sekedar tentang kesetiaan fisik atau keberadaannya di dalam suatu organisasi yang ada, melainkan tentang pikiran, perhatian, gagasan, serta dedikasinya yang tercurah sepenuhnya kepada organisasi. Loyalitas para karyawan bukan hanya sekedar menjalankan tugas-tugas serta 2 kewajibannya menit lagi. sebagai seorang karyawan yang sesuai dengan uraian-uraian tugasnya atau job description, melainkan berbuat semaksimal mungkin untuk menghasilkan yang terbaik dari organisasi. Selanjutnya menurut Sugandi 2013 halaman 3 menyatakan bahwa timbulnya loyalitas kerja dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, karakteristik pribadi meliputi usia, masa kerja, jenis kelamin, tingkat pendidikan, prestasi yang dimiliki, ras, dan beberapa sifat kepribadian. Dan yang kedua, karakteristik pekerjaan meliputi tantangan kerja, job stress, kesempatan berinteraksi sosial, job enforcement, identifikasi tugas, pemilik tugas, dan kecocokan tugas. Dan yang ketiga, karakteristik desain perusahaan menyangkut pada internal perusahaan itu sendiri yang dapat dilihat dari desentralisasi, tingkat formalisasi, tingkat keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, paling tidak telah menunjukkan berbagai tingkat asosiasi dengan tanggung jawab perusahaan, ketergantungan fungsional maupun fungsi perusahaan. Maaf, tunggu sebentar. Pengalaman yang diperoleh Langsung menuju hasil dan pembahasan, Saudara Florianus. Ya, Hasil dan pembahasan, langsung ke sana saja, langsung ke poin inti hasil dan pembahasan. Karena sudah tinggal 2 menit lagi. hasil dan pembahasan. Baik, di sini saya akan menampilkan hasil dari hasil penelitian dan hasil dan pembahasan pada CU Murakopa. Di sini ada tabel yaitu di mana setiap faktor, di sini ada 20 pertanyaan yang saya ajukan kepada responden, dan setiap butir satu faktor pertanyaan itu terdapat 5, yaitu yang pertama yaitu faktor ketaatan dan kepatuhan. Yang pertama yaitu
Pertanyaannya, peraturan dan ketentuan perusahaan harus ditaati setiap karyawan, yaitu dengan nilai 3,55, yaitu di mana rentangnya masuk kategori sangat baik. Yang kedua, pekerjaan yang ditugaskan selama ini sesuai dengan keterampilan dan kemampuan yang ada. Keterampilan dan kemampuan Anda yaitu nilainya 3,18 yang masuk di mana rentang kategori baik. Saya sebagai karyawan merasa ada ketentraman dalam bekerja, yaitu di mana nilainya 3,15 yang di mana itu termasuk dalam rentang interval nilai baik. Yang keempat yaitu karyawan merasa loyal atas apa yang dilakukan pimpinan CU Murakopa, yaitu dengan nilai 3,03 yang dimana itu keterangannya baik. Terus yang kelima, peraturan jam masuk dan jam pulang kerja di kantor sesuai dengan aturan, yang dimana nilainya yaitu 3,63 yang termasuk dalam kategori sangat baik, yang dimana di sini rata-ratanya masuk dalam kategori sangat baik, yaitu 3,30. Terus faktor yang kedua yaitu faktor tanggung jawab. Setiap karyawan bertanggung jawab atas kelangsungan CU Murakopa, di mana nilainya yaitu 3,43 termasuk kategori baik, sangat baik. Terus yang kedua, sesama karyawan selalu memberikan perhatian terhadap pekerjaan, yang dimana itu nilainya 3,30 yaitu yang termasuk kategori sangat baik. Pimpinan selalu memperhatikan masalah yang dihadapi karyawan, yaitu 3,18 yaitu termasuk kategori baik. Yang keempat yaitu kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan, yang dimana nilainya 2,83 yang termasuk kategori baik. Yang kelima, pimpinan selalu memperlakukan karyawannya secara lama, yaitu 3,28 yang dimana kategorinya sangat baik. Dan untuk rata-rata di sini nilainya 3,20 yang dimana masuk dalam kategori baik. Terus faktor yang ketiga yaitu faktor pengabdian. Saya merasa sangat bangga menjadi bagian dari CU Murakopa, yang dimana nilainya 3,25 yang itu termasuk kategori baik, sangat baik. Dan yang kedua, saya akan tetap bertahan meskipun CU Murakopa mengalami kemajuan atau kemunduran, yang dimana nilainya 2,93 yang dalam masuk kategori sangat baik. Saya selalu berusaha mengikuti peraturan yang ditetapkan CU Murakopa, di mana nilainya 3,30 termasuk dalam kategori sangat baik. Dalam pekerjaan, saya memiliki kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi CU Murakopa, yang dimana di sini nilainya 3,45 termasuk kategori sangat baik. Saya merasa senang terhadap pekerjaan yang saya jalani pada saat ini. Nilainya adalah 3,18 kategori baik. Jadi rata-rata untuk faktor pengabdian ini yaitu 3,22 yang dimana itu termasuk dalam rentang baik. Dan yang keempat yaitu faktor kejujuran. Atasan saya tidak akan pernah mencari keuntungan dengan membohongi bawahannya, yaitu dimana nilainya 3,05 yaitu termasuk kategori baik. Pimpinan saya melaksanakan pekerjaannya secara profesional, yaitu nilainya 3,23 yang dimana itu dalam kategori baik. Saya dan rekan kerja saya selalu saling membantu bila terjadi masalah. Maaf interupsi, Saudara Florianus, waktunya sudah selesai, waktunya sudah lewat ya. Mungkin langsung coba ke pembahasan, baca kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Di sini saya ke pembahasan. Yang pertama kesimpulan saja langsung. Kesimpulan.
Oke. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh melalui responden serta uji Banyak sini, statistik sini pas banyak. Di yang daerah dilakukan sana pun ada nggak? Banyak Bu. Siapa yang makannya? Kok cuman satu, cuma berapa orang? Bagi kok Mijan belikan kucing tidur kan? berdasarkan hasil olah data yang diperoleh melalui responden serta uji statistik yang dilakukan terhadap tanggapan responden, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, serta uji min. Dengan data yang diperoleh sejumlah 40 responden, maka penelitian yang dilakukan pada CU Murakopa Balai Karangan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, hasil uji validitas menunjukkan nilai R hitung lebih dari R tabel, sehingga dapat dikatakan semua alat uji adalah valid. Dan yang kedua, hasil uji reliabilitas menunjukkan angka sebesar 0,864 yang menunjukkan bahwa alat uji cukup reliable karena memiliki crown brush alpha lebih dari 0,06. Dan yang ketiga, hasil dari masing-masing indikator adalah ketaatan dan kepatuhan dengan nilai rata-rata 3,30 dengan penilaian yang sangat baik. Indikator kedua, tanggung jawab dengan nilai rata-rata 3,20 yang dimana penilaian baik. Indikator ketiga yaitu pengabdian dengan nilai rata-rata 3,22 penilaian kategori baik. Dan indikator keempat tentang kejujuran dengan nilai rata-rata 3,15 yang dimana penilaiannya baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa loyalitas karyawan pada CU Murakopa Balai Karangan masih terbilang loyal. Karakteristik responden sebagian besar berjenis kelamin laki-laki, berusia lebih banyak 20 sampai 29 tahun. Nilai total rata-rata dalam penelitian ini masuk dalam kategori penilaian baik, yang artinya tanggapan karyawan secara keseluruhan terhadap analisis loyalitas karyawan pada CU Murakopa Balai Karangan berada dalam kategori loyal terhadap pekerjaannya dan pada CU Murakopa. Terus yang kedua, rekomendasi. Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini dan dapat dijadikan masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan untuk pimpinan CU Murakopa Balai Karangan agar dapat lebih berperilaku jujur terhadap sesama. Karena dalam indikator keempat, yaitu tentang kejujuran, Murakopa dengan nilai rata-rata sebesar 3,15 itu terbilang masih harus ditingkatkan lagi. Karena dengan adanya perlakuan yang baik dari pimpinan dan kejujuran dari pemimpin, dapat meningkatkan kesetiaan karyawan sehingga karyawan tidak berpaling pada lembaga lain. Dan dengan adanya kejujuran, karyawan merasa nyaman dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan CU Murakopa Balai Karangan. Sedangkan indikator kejujuran pada CU Murakopa tentang atasan dalam pekerjaan terlihat sangat peduli terhadap saya pribadi dengan nilai 2,73. Sebaiknya pimpinan CU Murakopa dapat lebih lagi memperhatikan karyawan untuk kedepannya, karena dalam bekerja setiap karyawan mengharapkan adanya kesenangan, ketentraman, serta kepedulian dari pimpinan dalam bekerja, sehingga dengan adanya ketentraman dan kesenangan dalam bekerja dapat meningkatkan loyalitas yang tinggi, serta dapat meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja. Terus yang ketiga, diharapkan juga pimpinan dapat mempedulikan karyawan dengan memberikan perhatian secara pribadi kepada karyawan, karena dengan adanya perhatian dari pimpinan membuat karyawan merasa dipedulikan dan dapat meningkatkan semangat serta mendorong karyawan lebih giat untuk bekerja. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat meneruskan serta mengembangkan penelitian yang lebih mendalam terhadap analisis loyalitas karyawan pada CU Murakopa. Baiklah, sekian presentasi hasil dari skripsi saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Florianus Parandi. Sekarang kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Langsung di stop sharing saja.
sesi tanya jawab ini akan dimulai oleh Pak Layun. Pak Layun dan teman-teman dipersilakan, Pak. Suara mic-nya, Pak. Terima kasih Bang Angga atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saudara Polorianus, Ya, Pak. Pak saudara jelas dengar suara saya? Jelas, Pak. Oke. Kamu di mana posisinya ini? Ada di Pontianak, Pak. Ada di mana? Di mana? Di rumah? Ya, Pak. Kamu punya ini kah? Rumah kamu di Pontianak atau di mana? Kubu Raya, Pak. Desa Kapur. Oh, Desa Kapur. Memang udah tinggal sana? Ya, Pak. Kok kamu bisa neliti di Balai Karangan? Kebetulan ada kawan yang kerja di sana, Pak. Itu ada beberapa orang alumni kita Panjabakti itu di sana kalau masih ada lah. Iya, Pak. Beberapa orang itu. Sempat ketemu alumni Panjabakti. Hah? Sempat ketemu. Ada manajemen, ada akuntansi. Oke, apa judul kamu skripsi kamu, Saudara Polorianus? Analisis loyalitas karyawan CU Murah Balai Karangan Kabupaten Sanggau. CU itu apa kepanjangannya? CU itu Credit Union, Pak. Credit Union. Atau kalau dalam bahasa Indonesia apa itu? Koperasi. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia koperasi apa itu? Koperasi masyarakat. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam. Simpan pinjam. Sama nggak koperasi CU dengan koperasi simpan pinjam? Sama ya. Kalau dengan unit simpan pinjam? Unit simpan pinjam. Nah, sama nggak koperasi simpan pinjam CU dengan unit simpan pinjam? Ya, kurang lebih hampir sama lah menurut saya, Pak. Kurang lebih hampir sama. Jadi sebenarnya ya kalau unit simpan pinjam tuh berarti ada unit yang lain di sana ya. Iya, Tapi kalau koperasi simpan pinjam tuh memang koperasi simpan pinjam betul. CU juga demikian. Hanya di situ hanya ada kredit, ada simpan pinjam. Oke. Ya. Sebenarnya ada berapa sih ada berapa pelaku ekonomi di Indonesia ini, ada berapa? Pelaku ekonomi di Indonesia ada berapa? Yang BUMN ya. Apa? Yang BUMN. Nah, apa saja? Sebutkan. Ya, itu enggak. Yang pertama yaitu Bank Indonesia, BRI, termasuk koperasi simpan pinjam itu kayak CU, Pak, termasuk pelaku ekonomi. CU pelaku ekonomi juga. Ya, Pak. CU itu kan adalah salah satu daripada koperasi ya. Salah satu daripada koperasi CU ya. Ya, Pak. Koperasi itu adalah asalnya dari bahasa Inggrisnya apa koperasi? Koperasi Dari bahasa Inggris apa? Dari bahasa Inggrisnya apa koperasi? apa ya? Lupa, Pak. Lupa ya. Cooperation. Cooperation. Cooperation itu artinya apa? Kalau arti harfiahnya cooperation apa? Berbagi. Apa? Berbagi. Berbagi. Kooperasi itu artinya bekerja bersama ya.
Cooperation. Co itu bersama, cooperation bekerja ya. Ya, Pak. Jadi kan kalau kita lihat ini di CU ini kita bisa simpan. Kalau dalam bahasanya menabung ya enggak? Ya, Pak. Bisa pinjam atau kredit. Jadi kayak bank dia nih, kayak bank. Seperti bank. Tapi dia termasuk lembaga keuangan apa dia? Jenis apa lembaga keuangan dia nih? Kalau dia nih tadi operasionalnya ada yang mirip bank gitu ya enggak? Tapi Ya. sebenarnya dia nih termasuk lembaga keuangan jenis apa ini? Lembaga keuangan Apa? yang memang dikhususkan untuk membantu masyarakat kecil, Pak. Menurut saya. Istilahnya kan kalau kita lihat nih kan ada bank. Ya. Tapi ada lembaga keuangan lain yang juga operasionalnya seperti bank. Tadi bisa kita simpan, bisa kita pinjam. Nah, berarti ini lembaga keuangan jenis apa ini? Lembaga keuangan yang Oke. Ini CU ini atau Credit Union itu sebenarnya pemiliknya siapa nih, pemilik CU nih? yang mana, Pak? Ya CU. CU apakah itu? CU-nya Murakopa kah? CU Pancur Kasih kah? Pemiliknya siapa nih? Ini swasta. Swasta. Kalau kita lihat kan SCU ini kan nama-namanya kayak nama-nama daerah ya. Ya, Pak. Ada namanya Murakopa, namanya Semarang gitu kah? Ya, Pak. Banyak. Banyak nama-nama daerah. Nama-nama dari daerah ya. Nah, ini sebenarnya CU ini asalnya dari daerah mana ini? Kalau namanya nama-nama daerah nih. Ya, Pak. Asalnya dari mana? Asal negara. Asal muasalnya awalnya dari mana? Awalnya itu dari Jerman, Pak. Oh, dari Jerman. Siapa Ya. penggagasnya siapa? Siapa namanya? Kalau dia asalnya memang dari Jerman, Pak, pada awalnya karena zaman perang dulu. Dari Jerman ya. Ya, Pak. Oke. Loyalitas ya. Ya, Pak. Analisis loyalitas karyawan pada CU Murakopa Balai Karangan. Apa sih loyalitas tuh? Loyalitas itu kesetiaan, Pak. Kesetiaan. Loyal ya. Setia mengabdi. Coba kamu lihat kata pengantar ya. Ya, Pak. Kamu lihat kata pengantar. Kata pengantar. Udah dilihat? Ya, Pak. Sudah. Nanti kayaknya kamu perlu ini kok nanggung ini. Skripsi yang berjudul analis loyalitas karyawan pada. Iya kan? Ya, Pak. Nah, betul, sampai pada aja ya. Ya, pada CU. Oh, iya, tapi kan kamu nulis apa pada aja kan? Ya, Pak. Nah, dilanjutkan, dibetulkan ya. Ya, Pak. Kemudian juga di sini kata pengantarnya Bapak Julpar Fahmi sebagai selaku dekan. Oh, itu yang
belum diganti Pak. Itu PDF maka kan? diganti ya. Ya Pak, saya ganti. Belum diedit kemarin. Termasuk di sini misalnya saya sampai terakhir kamu masih bimbingan saya kah? Enggak ya? Sama Pak Adi kemarin tanya. Nanti diganti aja. Pak Adi selaku ketua jurusan sekaligus sebagai pembimbing, ya kan? Jadi, oke. Jadi saya kan tidak selesai bimbing kamu ya, enggak? Ya Pak. Oke. Coba kamu lihat di halaman 5. Udah ketemu? Udah Pak. Oke. Di halaman 5 di situ. Ini. Halaman 5. Tabel 11. Ya. Coba biar tampilannya menarik tabel 11 itu. Tabel 11 di baris pertamanya data jumlah karyawan. Di baris keduanya CU Murakopa Balai Karangan Kabupaten Sanggau. Ya Pak. Di bawahnya lagi tahun 2018 sampai 2020. Oke. Jadi data jumlah karyawan pada CU Murakopa Balai Karangan Kabupaten Sanggau tahun 2018-2020 ya. Jelas? Jelas Pak. Jadi data terakhir karyawan itu 67 orang ya. Ya Pak. 67 orang ya. Oke. Bisa kamu sebutkan tujuan penelitian kamu? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui tingkat loyalitas karyawan pada CU Murakopa Balai Karangan Kabupaten Sanggau. Untuk mengetahui tingkat loyalitas karyawan ya. Ya Pak. Sekarang bagaimana caranya kamu mengetahui tingkat loyalitas karyawan? Mungkin bisa jelaskan pada saya. Untuk mengetahui tingkat loyalitas, yaitu dengan di sini saya ada 4 indikator untuk mengukur tingkat loyalitas di CU Murakopa. Yang pertama yaitu kepatuhan, ketaatan atau kepatuhan. Yang kedua tanggung jawab. Yang ketiga pengabdian. Dan yang kelima yaitu kejujuran. Yang dimana setiap faktor ini satu variabel. Ada 5 pertanyaan yang saya ajukan di kuesioner. Lanjut. Ya Pak. Yang untuk pertanyaan pertama itu faktor ketaatan dan kepatuhan itu yang pertama peraturan dan ketentuan perusahaan harus ditaati setiap karyawan. Yang kedua pekerjaan yang ditugaskan selama ini sesuai dengan keterampilan dan kemampuan Anda. Dan yang ketiga saya sebagai karyawan merasa ada ketentraman dalam bekerja. Dan yang keempat, karyawan merasa loyal atas apa yang dilakukan pimpinan CU Murakopa. Yang kelima, peraturan termasuk dan jam pulang kerja di kantor sesuai dengan aturan. Dan yang kedua yaitu Sebentar Saudara Floranus. Ya, Saya kira Anda usah kamu baca tiap itemnya. Ya, Cuman kamu jelaskan misalnya bagaimana cara kamu untuk mengetahui bagaimana, ini kan intinya kan bagaimana loyalitas karyawan pada CU Murakopa ya. Ya, Intinya kan itu kan. Jadi
Untuk mengetahui itu, katakan kamu menyebarkan kuesioner, ada berapa variabel kepada berapa orang responden. Responden itu ada berapa orang yang kamu dapatkan dengan metode penarikan sampel seperti ini, sampai kepada kamu menghitungnya menggunakan apa, metode mean atau apa rata-rata, sehingga sampai kepada hasilnya adalah loyalitas pada CU Murakopa itu adalah misalnya sangat baik, atau tidak baik misalnya. Enggak, coba silakan. Baik, di sini saya melakukan menyebar kuesioner secara sengaja, itu ada 40 orang responden. Ada berapa orang? 40. 40. Ya. 40. Gimana kamu dapatkan 40 responden? Di sini pakai ada rumus Pak. Purposive sampling, yang artinya pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan kebutuhan sampel. Purposive sampling. Apa arti purposive sampling? Apa purposive sampling? Yang dimana jumlah sampelnya lebih sedikit daripada jumlah populasi yang di sini menggunakan rumus Lowfield yang dikutip oleh UMU 2005 halaman 147. Tadi kamu kan ada bilang purposive sampling ya? Ya, Pak. Itu apa artinya purposive sampling? Purposive sampling. Purposive sampling adalah penentuan sampel secara sengaja. Apa bedanya dengan random sampling? Kalau random sampling itu kita menentukan kuesioner itu secara acak. Acak atau secara tidak sengaja ya. Jadi tidak ditentukan. Oke. Jadi gimana setelah itu? Gimana kamu tadi nyebarkan kuesioner kepada 40 orang responden? Nah, kemudian dengan kuesioner tadi apa itu? Jadi gimana hasilnya gimana? Apa yang kamu dapatkan dengan loyalitas karyawan di CU Murakopa? Menurut hasil penelitian saya dapat disimpulkan bahwa loyalitas karyawan di CU Murakopa mulai masih terbilang loyal. Terbilang loyal. Ya. Kan tadi saya lihat kamu ada skala Liketnya sangat baik dan seterusnya. Jadi termasuk loyalitasnya kategori apa nih? Kategori karyawan di situ? Loyal, Pak. Penilaiannya baik. Apa? Baik. Ya, Pak. Halaman berapa bisa kita lihat itu bahwa loyalitasnya baik? Halaman berapa? Di kesimpulan. Ya, yang di pembahasan. Kan hasil dari hitungan nih kan? Bisa rata-rata berapa gitu ya enggak?
halaman 62. 62. Ini 64. berapa? Halaman 64. 64. Rekapitulasi ya? Ya, Pak. Rekapitulasi 3,21 baik. Ya, Pak. Oke, saudara Polerianus, kamu lihat ini kamu daftar pustaka kamu. Daftar pustaka itu tidak konsisten ya, dibuat konsisten. Di situ saya lihat ada Umar Husen, kan Husen Umar namanya enggak? Iya, Pak. Nah, Barang ada yang di kemarin. apa? Ada yang di Ada Gojaili, Saddam Gojaili ya enggak? Ya, Pak. Nah, itu kan sebenarnya Gojaili Saddam. Gojali Tapi juga kamu pakai Profesor Dr. Sugiono. Nah, jadi buat konsisten saja. Kok ada yang ada suara musik tempat kamu tuh? biasa, Pak, dekat jalan. Hah? Dekat jalan, Pak. Dekat jalan. Kamu di mana posisi sekarang ini? Di rumah, Pak. Di rumah, di kamu kapur sana. Iya, Pak. Jadi macam ini Profesor Dr. Sugiono. Biasanya untuk pengambilan untuk daftar pustaka biasanya tidak pernah dicantumkan titelnya ya. Oh, ya, Pak. Langsung aja Sugiono misalnya gitu ya enggak? Oke, saya kira demikian dari saya. Saya kembalikan kepada Bang Angga. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Nadun. Atas pertanyaannya. Sekarang kita lanjutkan kepada Pak Maulana ya. Bang Angga, saya mau istirahat sholat dulu ya. Oh iya Pak. Tunggu sebentar ya saudara Polerian.
Halo, mana Bangga? Sudah selesai semua nih? Sudah saya itu ya. Pak Nayun udah selesai, Pak. Siapa lagi yang belum? Pak Maulana ya? Iya, Pak Maulana. Maulana ya? Maulana ya. Selamat siang. Siang, Pak. Eh, masih betah ikut ujian? Masih, Pak. Masih ya. Sebelumnya saya mau ini dulu mau nanya, nama panggilan kamu nih apa ya? Saya dari waktu kamu kuliah sampai sekarang tuh bingung mau manggil kamu nih apa. Pak Randi, Pak. Siapa? Pak Randi. Pak Randi. Iya, Pak. Bukan Pak Randi, bukannya. Bukan. Kalau Bukan. Pak Randi itu ya salah satu dosen kita. Ya, itulah, Pak. Ya, oke. Kamu di mana nih? Di kos-kosan ya? Ya, Pak, di rumah. Di rumah, di Pontianak? Ya, Pak. Oh, kamu aslinya Pontianak juga? Landak, Pak. Oh, di Landa, cuma di Pontianak punya rumah gitu ya? Ya, Pak. Oh gitu. Tinggal di mana kamu? Desa Kapur, Pak. Kuburaya sih, bukan Pontianak. Iya, Desa. ya, ya sebenarnya masih tetangga juga dengan Pontianak ya. Nah, itulah. Ya, Randi, saya panggil kamu Randi aja. Iya, Akhirnya Pak. saya bisa juga manggil kamu nih. Dulu waktu saya masih ngajar kamu, kadang saya bingung mau manggil kamu nih apa, Flora, Flori. Saya nggak mungkin manggil kamu Ori atau apa gitu. Rupanya panggilan kamu nih Randi ya. Iya, yang mana yang enak lah menurut Bapak. Iya. Yang penting jangan dipanggil yang lain aja ya. Iya, Pak. Iya, Randi, saya cuma melanjutkan apa yang sudah ditanyakan sama Pak Nayun tadi. Ya, Pak. Saya cek dulu, Pak Nayun tadi ada nggak nanya
sistematika penulisan? Ada? Iya, Ada soalnya sih. kalau saya coba kamu lihat nih, Ran, kamu lihat di bab 1 di pendahuluan halaman yang paling pertama sekali itu, Iya, Pak. halaman berapa ya? Nah, itu ya, pokoknya lihatlah di situ ya, ketemu ya. Nah, itu kan kamu ada membuat subbab, ada 1.1 itu kan latar belakang apa kamu? Latar belakang tadi ada dikoreksi sama Pak Nayun nggak, tulisannya itu kurang lengkap, latar belakang penelitian bukan latar belakang tok gitu, ada nggak? Nggak ada sih, Pak. Nah, itu nanti kamu tambahkan di 1. Oh, itu 1.3 ya. Nah, itu yang mau saya revisi itu di situ. Jadi nanti di bab 1 pendahuluan itu latar belakang penelitian, terus subbabnya bukan 1.3 ya. Coba kamu lihat. Itu kan 1.3 itu. Oh, itu beda kayak Mbak. Yang di print, Pak, soalnya. Ini punya saya 1.1. Nah, ini yang kamu kirim ke saya filenya itu 1.3 latar belakangnya. Oh iya, Pak. Nah, terus coba kita cocokkan dulu. Kalau di file saya itu 1.3. Habis itu di subbab rumusan masalah itu 1.4. Kalau di tempat kamu apa? Rumusan masalah 1.2. Itu Ya. pas penomoran otomatis kemarin mungkin, Pak. Jadi nanti yang kamu kumpulkan ke kampus itu yang ada sama kamu sekarang ya. Ya, Pak. Ya. Nanti kamu cek dan recheck lagi, misalnya misalnya sudah direvisi nih, terus nanti kamu mau print untuk dijilid itu kamu pastikan lagi kalau sudah tidak ada lagi penulisan-penulisan yang salah. Ya, Pak. Oke. Terus kita ke bab 2, tinjauan pustaka. Kalau di file yang kamu kirim ke saya ini, itu tulis pengertian manajemen sumber daya manusia, ada kan yang A itu? Ya, Pak. Itu spasinya terlalu rapat. Kalau di print out kamu sama nggak? Sama, Pak. Nah, itu pakai 2 spasi ya. Oh iya. Kecuali kalau kutipan, misalnya kamu ngambil kutipan dari buku, itu 1 spasi saja. Karena dia kan sedikit. Tapi kalau yang bersifat redaksional, itu 2 spasi. 2 spasi. Oke, siap, Pak. Nah, sebelum tulisan itu kan kamu cuma nampilkan manajemen sumber daya manusia. Kamu tulis pengertian manajemen sumber daya manusia. Bukan langsung manajemen sumber daya manusia seperti itu ya. Siap, Pak. Jadi dikasih tulisan pengertian manajemen sumber daya manusia. Nah, sama seperti yang di C ini aja kamu kasih pengertian loyalitas karyawan. Nah, seharusnya yang di atas itu tadi itu dikasih juga pengertian manajemen sumber daya manusia. Siap. Itu ya Randi ya. Ya, Pak. Terus kita ke penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu di halaman berapa nih? Ada nggak di situ? Kamu cari ya, penelitian terdahulu masih di bab 2. Ada, Pak. Nah, penelitian terdahulu di situ kan kamu ada mencantumkan ada 1, 2, 3. 3 ya. Ada 3 jurnal. Kamu ini kan ngambil objek penelitiannya tuh di koperasi CU kan? Ya, Pak. Nah, nanti dari 3 penelitian terdahulu ini jangan semuanya itu PT, tapi harus ada 1 atau 2 jurnal penelitian yang mengambil objek yang sama-sama di koperasi. Ya. Ya, siap, Jadi Pak. supaya balance. Nah, di sini kan kamu sudah ada 3. Kalau mau kamu tambahin 1 lagi pun boleh. Berarti ada 4
jurnal. Misalnya kamu nggak mau menghilangkan yang sudah ada di sini, kamu boleh tambahkan satu. Nggak apa ya Pak? Nggak apa-apa, kamu tambahkan satu. Terus kalau misalnya memang mau kamu hilangkan, misalnya kamu pengen tetap 3 saja, berarti ada satu yang kamu hilangkan, nanti diganti dengan operasi. Operasi. Ya, jadi kamu cari jurnal penelitian mahasiswa lain atau orang gitu ya, yang mengambil tema yang sama dan objek yang sama, sama-sama boleh koperasi, boleh juga CU. Yang penting dia masih berbasic koperasi. Ya. Ya Pak. Nah, coba kamu lihat di kerangka, itu bukan kerangka, kita masih di bab 2, kerangka pemikiran, itu bukan kerangka pemikiran, tapi kerangka penelitian. Oh, Nanti iya, kamu ganti kalimatnya, bukan kerangka pemikiran, tapi kerangka penelitian. Pak. Penelitian. Terus, ini saya masih, ini juga ya, apakah filenya yang berantakan atau kalau di tempat kamu model kerangka penelitiannya itu ada yang terputus nggak? Coba kamu lihatkan ke saya, nggak printnya ya. Coba kamu lihatkan ke ini kamera. Oh iya, berarti file yang saya terima ini yang apa ya? Kalau yang saya lihat di sini kerangka penelitian kamu itu berantakan. Nanti kalau misalnya ya, nanti pakai yang kamu pegang aja. Siapa? Populasi kamu 67. Terus sampelnya kamu tarik menggunakan Slopin. Kamu menggunakan analisis rata-rata ya? Ya Pak. Oh iya, di bab 3 nih, kamu belum ada nampilkan itu ya, skala Likert ya? Skala ada kalau nggak Iya, salah. skala Likertnya nggak ada nih. Atau coba kamu cek di hard copy kamu situ. Siapa tahu di situ ada, tapi file yang kamu kirim ke saya nggak ada. Ini Pak, skala Likert. Teknik pengukuran data. Teknik pengukuran data. Oh, benar ya. Di HP saya ini malah terbalik dia. Makanya saya kira kamu nggak ada bikin. Ada Pak. Teknik pengukuran data, iya oke, di sini diberi bobot 4, 3, 2, 1. Kalau sangat baik. Iya, di sini kan ada rentang skala. Maksud saya, kamu belum tampilkan ini. Yang di kuesioner itu, kalau misalnya dia menjawab 1, 2, 3, 4-nya itu dikasih nilai apa gitu. Kalau di kuesioner kamu pakai apa? Sangat setuju, Setuju, ya Pak. Setuju, sangat setuju. Menyesuaikan pertanyaan gitu, biar nyambung. Ya. Nah, itu nanti di bab 3-nya ini, selain kamu membuat yang tadi bobot itu ya, yang untuk kuesioner itu juga kamu tampilkan ya. Misalnya kalau untuk responden yang menjawab SS itu dikasih nilai berapa, 1 atau 4 gitu. Ya. Ya Pak. Nah, coba kamu lihat di tabel tanggapan responden ini kan, yang di bab 4. Di sini ini kan ada sangat tidak setuju, setuju, sangat setuju. Nah, makanya tadi saya minta di bab 3 itu, yang ada di tabel bab 4, di tanggapan responden itu dimunculkan di bab 3 untuk pemberian bobot atau redaksinya
itu nanti kamu tampilkan di bab 3. Kan di bab 3 nggak ada kan? Iya, Pak. Di bab 3 itu kamu langsung ke skala penilaian. Misalnya 1 sampai sekian itu sangat baik. Baik. Nah, sekian sampai sekian baik. Seperti yang kamu jelaskan di tabel tanggapan responden. Nah, jadi nanti untuk bobot untuk bukan juga bobot ya, kalau menurut saya nilai untuk responden itu kamu nanti tampilkan di bab 3 ya. Siap, Pak. Nah, apa hasil dari penelitian kamu nih? Hasilnya itu termasuk dalam kategori baik, Pak. Iya. Loyal. Di mana saya bisa lihat hasilnya tuh? Di halaman 64, Pak. Berdasarkan rekapitulasi jawaban responden. Oke, di situ kan ada kamu bikin memang coba kamu lihat juga, habis itu kamu ikuti saya. Berdasarkan rekapitulasi jawaban responden di atas, dapat dilihat rata-rata keseluruhan untuk indikator loyalitas karyawan dengan nilai bla bla bla. Terus dapat disimpulkan berdasarkan pengalaman pengalaman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pengalaman responden bahwa bukan pengalaman ya. Iya, Pak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penilaian, bukan pengalaman. Penilaian. Karena kan yang kita nilai ini kan orang yang kerja di situ loyal atau enggak sama tempat dia kerja. Jadi di situ tuh penilaian, ya. Nah, terus di sini di bawah tabel rekapitulasi data kamu ini kan kamu ada nulis berdasarkan rekapitulasi jawaban. Jadi di sini kamu juga bikin, selain kamu menjelaskan bahwa 3,21 itu masuk ke kategori baik, kamu juga membuat ini, masing-masing variabelnya itu, misalnya kayak faktor kejujuran, faktor pengabdian, terus faktor tanggung jawab, itu ya, variabelnya itu kamu juga tampilkan gitu. Jadi supaya ada perbandingan. Paham ya, Randi? Paham, Pak. Misalnya gini, ini saya ambil contoh yang pertama faktor ketaatan dan kepatuhan. Di situ berapa nilai rata-ratanya? 3,30. Nah, 3,30. Masuk kategori sangat baik. Ya kan? Baik. Nah, jadi nanti untuk masing-masing dari hasil rata-rata per variabel itu nanti kamu bikinkan lagi narasinya di bawah masing-masing gitu ya. Masing-masing. Nah, jadi nggak usah tabel, kalimat aja. Nah, jadi sebelum masuk ke hasil dari kamu nulis ini nih, atau ini sudah ya? Oh, sudah. Oh ya sudah kamu bikin. Sudah. Ini ya. Iya sudah. Jadi nggak perlu. Saya kira tadi nggak ada itu. Kesimpulan, rekomendasinya diganti aja pakai saran itu. Saran. Iya, kesimpulan dan saran. Jadi nanti yang di 5.2 itu rekomendasi juga diganti dengan saran. Oke, gitu aja, Randi ya. Yang dulu dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan lagi oleh host kita, Angga. Mungkin bisa dihubungi Pak Adi selaku pembimbing. Baik, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Nanti jangan lupa itu kamu perbaiki ya, Ran. Oke, siap, Pak. Ya, Pak. Bangga.
Oh, Pak Angga. Mana Pak Angga nih? Bentar ya, saya anu uji itu dulu ya. Ya, Pak.
Oke, Florianus, udah siap dah? Siap, Pak. Jadi tadi yang diperbaiki oleh penguji apa saja? Penulisan, beberapa ada kesalahan, kekeliruan penulisan, Pak. Ya, apa saja yang diperbaiki? Ya, pada bab 1. Nanti diperbaiki semua ya. Dari penguji diperbaiki semua ya. Iya, Diperbaiki Pak. dari Pak Maulana, dari Pak Nayun ya. Iya, Pak. Nah, diperbaiki ya. Oke, dan Bapak itu aja ya. Nah, Bapak tidak banyak kan Bapak pembimbing kan. Itu aja, Pak. Mudah-mudahan segala ilmu itu dapat diterapkan ya. Oke, Amin, Pak. ingat tunggu dulu. Pak Angga. Oh, Pak Angga. Halo, Pak Angga. Pak Angga. Pak Angga. Mana Pak Angga ini? Nanti tunggu Pak Angga ya, tunggukannya ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Habis itu Pak Angga masuk nanti. Iya, Pak. Tinggal mau menit Pak Angga ya, tinggal ada tunggu ya, jangan keluar ya. Ya, Pak. Nah, nanti sore jangan pula, nanti sore kita masuk lagi semuanya Mas saya, jangan lupa ya. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Pak. Ada maksudnya. Ya, Pak. Ya, Pak. Jangan pulang. Nanti sore kita masuk lagi. Oke, siap, Pak. Terima kasih. Baik, Saudara Florianus Parandi. Ya. Saya akan membacakan hasil ujian skripsi saudara. Baik, pada hari ini telah diselenggarakannya ujian skripsi
atas nama Florianus Parandi ya, dengan nomor mahasiswa 1510415995, di mana tim penguji pada hari ini sudah sepakat bahwa saudara harus memperbaiki ujiannya ya, memperbaiki skripsinya, maksudnya perbaiki skripsinya, revisinya ya, itu paling lama 2 minggu. Kalau mau nanti serahkan ke akademik ya, sekalian nanti nanya ke akademik mengenai wisuda ya. Staf jurusan Bang Ilman. Ya, daftar wisuda staf jurusan ke Perbaikan ke staf jurusan. oh, perbaikan ke staf jurusan ya. Terus administrasi ijazah ke BAK. Dan kata lain kamu berarti sudah lulus ya. Selamat. Terima Selamat kasih. mendapat nilai A. Terima kasih, Pak. Dengan demikian Florianus Parandi berhak menambahkan gelar SM di belakangnya, sarjana manajemen ya. Ya, Pak. Baik, Saudara Florianus Parandi, mungkin tinggal selamat dan harap dijaga nama baik alma mater Iya, Pak. ya, alma mater di luar sana. Terus jangan pernah ini lupakan tim pengujinya ya. Kemudian baik, mungkin itu saja dari saya. Itu saya tutup ya ujian skripsinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat siang, dan selamat sekali lagi untuk saudara Florianus Parandi. Oke, makasih, Pak. Ya. Saudara boleh keluar dari Google Meet. Siap, Pak.